يا نبي السلام. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Buktinya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan waktu luang datang ke masjid, menjalankan ibadah, dengar kajian, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap dan semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Dan kita berharap jikalau ada sekiranya penyakit-penyakit yang ada di hendaknya. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus yang hadir dalam majelis ini, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, masaji awak lah berubah, tikarnya lah rancak, lah nyaman dan lah sanang awak. Jadi tikar rancak kok ada penanya memang dipakai untuk sujud. Jangan bulan puasa sebesar kapai kamari, tapi mulailah dari sekarang. Salat itu ndak lama salat itu dari Bapak Ibu sampai mati saja. Ya Bu ya. Kalau mati ndak ada salat lagi, disolatkan dan selesai sudah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah yang memberi wakaf, sedekah, infak untuk rumah ibadah melalui tikar. Kemudian juga Bapak Ibu pengurus yang membantu membelikan, pengadaan, memasang dan semuanya, semoga menjadi ladang amal ibadah bagi kita bersama hendaknya. Hadirin kaum muslimin, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin bicara masalah hal-hal yang merusak dan menghapus amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau pandai ibu bapak membuka YouTube, boleh dibuka pembahasan kapatang itu. Pembahasan bicara masalah hal-hal yang merusak dan menghapus serta menghilangkan amal kebaikan kita. Satu, syirik. Syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
Syirik terbagi dua. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar jelas-jelas menghambakan diri menyembah kepada selain daripada Allah. Itu syirik besar itu. Sabui sajalah batu besar ataupun lembah-lembah, keris-keris, batu cincin, patung-patung, matahari atau binatang-binatang lainnya, kalau menyembah kepada benda-benda tersebut syirik. Syirik besar itu jelas. Yang kedua ada syirik kecil. Nah, syirik kecil inilah kemarin yang kita uraikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa saja syirik kecil itu? Satu, riya. Kan ada kemarin itu. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Itu riya itu. Makanya awak tu berbuat karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Saja yang awak lakukan bismillah. Apa saja yang kita perbuat bismillah. Kama saja kapai bismillah. Dan awak pasang bismillah itu setidaknya. Jadi riya itu berbuat bukan karena Allah. Makanya dalam agama mukhlishina lahuddin, ikhlaslah di dalam agama tersebut. Kemudian termasuk yang kedua, bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Golongan kepada syirik kecil. Kemudian juga kemarin tawaf mengelilingi kuburan orang-orang soleh. Itu sudah kita uraikan kemarin itu. Karena tawaf itu hanya di Mekah, di Masjidil Haram. Tidak boleh di tempat yang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu maka hati-hati kita jangan sampai terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat syirik tersebut. Syukran. Hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk yang terakhir kemarin, ini review ulang yang petanggo supaya tidak hilang, menyembelih binatang di kuburan para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang kita anggap adalah punya kelebihan-kelebihan dalam agama. Ada biah binatang situ, terserah mau ayam, mau kambing, mau jawi, mau kabau. Itu bahasa kampung itu kabau, kerbau, nah gitu. Ya, bahasa kampung kabau namanya itu. Yang hitam tuh ya. Itu tidak boleh. Menyembelih itu boleh, tapi kalau kita sembahkan sesajian untuk kuburan-kuburan karomah itu tidak bolehnya. La'anallah. Nah, itu dalilnya kemarin itu. Allah melaknat man zahaba bighairillah, siapa yang menyembelih selain dipersembahkan atas nama Allah, untuk Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kewatannya Bapak Ibu, kalau tidak kita lanjutkan untuk kemarin pembahasan kita yang sudah lewat. Masih dalam ruang lingkup kategori syirik kecil. Selanjutnya yaitunya salat menghadap kuburan. Sangajo awak kuburan orang-orang soleh di mi'rab tu, di dalam masjid itu, di dalam rumah ibadah tu, kemudian awak setiap salat menghadap kepadanya, apalagi meminta kepada kuburan itu. Itu tidak boleh, itu bahaya, itu terjebak ke dalam syirik. Rasulullah menyatakan la tajlis alal kubur. Itu yang di luar mau wirid, masuk ke dalam.
Masuk aja. Kalau ada anak-anak sekolah yang mau wirid silakan masuk. Jangan malu lah bergabung jadi mama lah. Awak kau jadi mama besok kalau kadang. Sampai kadang panjang umur awak jadi mama awak tuh. Jadi nenek lah. Nah, gitu. Ya. Jadi bergabung saja dengan nenek. Makasih ya atas kehadirannya. Semoga ukhti semua istiqomah. Ndak apa kini dek kerana nilai dulu doh. Mudah-mudahan besok terbiasa datang ke masjid ya. Jadi syirik kecil tersebut selanjutnya yaitunya salat menghadap kuburan. Nah, jadi ada bapak yang ini pembahasan ini berlanjut. Pembahasan kemarin sudah ada, buka di YouTube nanti kalau mau ya. Nah, gitu. Jadi ternyata kata Rasul, la tajlis 'alal kubur, ndak boleh duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, jangan salat menghadap kepadanya. Jadi awak ada orang soleh, orang-orang yang dikaromahkan, karamai lah gitu kan, ditanam kuburan beliau di mihrab di dalam masjid itu, kemudian salat menghadap kepada kuburan itu tidak boleh, kecuali kuburan itu sudah berada di depan masjid, sudah dari sononya. Yang punya tanah ini dulu beliau mewakafkan untuk masjid, untuk musola. Habis itu kalau meninggal, tolong kuburan disikodi. Tahu-tahu kuburan itu berada di depan masjid. Kok diasak, kok diali kan tidak mungkin lah doh. Kamalo kok dianjak kok. Tanah tidak ada doh. Nah, maka tidak masalah. Yang masalah itu adalah kata Rasul, sengaja kita sholat menyembah ke kuburan itu. Ada kadang-kadang yang ekstrimnya tuh. Selagi ada kuburan di masjid, di musala tuh, ambo ndak kesumbayang situ doh. Ya kalau ndak anjak lah kuburan tuh. Kadang-kadang kan ndak mungkin. Nah gitu. Nah, jadi oleh sebab itu yang dimaksud Rasul itu ditanam kuburan di muka gua, di mihrab gua. Awak sholat menghadap kepada itu yang tidak boleh. Bapak ibu yang sudah haji dan umrah, kita kan tidak boleh berdoa saja, tidak boleh di makam Rasul. Kalau berdoa tuh nyualau itu di polisi itu tuh, haj, ukhruj, keluar. Tapi ngapain kita di situ? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, ucapan salam. Selamat. Berdoa tidak boleh. Cobalah. Nampak adanya ya nyualau. Karena berdoa itu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku akan kabulkan. Kata Allah seperti itu. Jadi meminta itu kepada Allah, bukan kepada yang lain, termasuk kepada kuburan. Tidak boleh. Jadi dalam hadis ini ada dua larangan Rasul. La tajlis 'alal kubur, ndak boleh duduk di atas kuburan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang nampak awak pai ziarah kubur, pai ngantarkan ke makam, biasanya kan banyak yang duduk-duduk di atas kuburan itu tuh. Kadang bagolek-golek yang situ bagai. Nah, itu makanya kalau awak menegur tentu dalam pengajian. Di situ kadang-kadang ditegur bekunya balian lah, dipanik biasanya. Lah tadi mengenai kubur kami lah balarang lo bagaisnya, bagai jawab. Nyutang kalau dari awak mah. Tidak boleh. Bahkan di dalam riwayat, di dalam hadis, dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang hidup. Angin dingin. Tidak percaya cobalah. Menggelakak duganya ketepong tu. Begitu menghormati. Tidak boleh. Ya, kakak nanti kalau ada teman-teman yang tidur-tidur, duduk-duduk atas kuburan, nanti kalau apa jarak kubur, larang dia. La tajlis 'alal kubur. Jangan duduk di atas kuburan. Gitu. Itu hadis tuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih.
Jadi dua larangannya. Tidak boleh duduk, kemudian jangan sholat menghadap kepadanya. Yang sholat muka suik tadi itu sengaja kuburan ditanam di makam, dibuat makam di sana dan untuk disembah. Tidak boleh. Tapi kalau sudah berada dari sononya, dari dulunya, itu la ba'sa. Tidak ada masalah. Kita kan bukan menyembah kuburan, tapi menyembah Allah. Hanya hal-hal yang sekecil-kecil itu perlu kita hati-hati itu. Ada pertanyaan, Bu? Boleh? Kita akan bicara masalah keilmuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syirik kalau ada salat menghadap ke kuburan, apalagi kalau meminta-minta kepada kuburan. Boleh. Meminta itu kepada Allah. Allahus Samad. Artinya itu, Bu, Allah tempat meminta, memohon, minta kepada Allah, boleh kepada yang lain. Kemudian selanjutnya adalah bahwa termasuk masih dalam kategori syirik yang akan merusak, menghapus pahala amal kebaikan yang kita lakukan, melakukan perjalanan khusus ke kuburan para wali, orang-orang soleh, dan meminta barokahnya. Nah, gitu. Mengadakan perjalanan khusus, kemudian minta berkahnya di kuburan tuh, itu tidak boleh. Itu syirik itu. La tasyuddur rihal, janganlah melakukan perjalanan ila min salasin masjid, kecuali kepada 3 masjid. Bu, ada keretanya, Bu? Boleh. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Hadza, masjidku ini, kata Rasul. Masjidku ini itu artinya Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau aman, kalau tidak aman tidak usah. Kau tembak di tibus itu di orang Israel sampai mati itu kan, tidak boleh. Jadi kepada 3 masjid itu boleh melakukan perjalanan khusus. Jadi kalau kita perjalanan khusus, pai mencali-cali, pai silaturahmi, pai studi banding. Kalau kini namanya studi tiru, kan macam-macam namanya kan itu. Nah, boleh, tidak ada masalah. Kita bukan untuk melakukan perjalanan khusus meminta berkah. Oh, baik itu masjid Naranca itu masjid apa tuh? Pasir. Tuh pengarang ini tidak apa-apa, boleh. Masya Allah, hebatnya luar biasa. Tapi jangan rancak masjid itu nggak bisa lihat. Kalau kita pengurus, contohlah bagaimana kepengurusannya, bagaimana manajemennya, bagaimana ibadahnya orang di sana kok bisa ramai. Nah, itu kini ada masjid Jogokarya. Nah, itu apa contoh itu? Kok bisa kasnya tuh 0 akhir bulan. Atau pengurus wajib mencontoh sebenarnya itu. Karena ada sebagian pengurus kok pakai sanang mana buang di bank. Lah baratus juta, berpuluh-puluh juta di bank. Orang berzakat, berinfak, bersedekah bukan untuk bank. Jadi masjid itu bukan bank, ibadah. Bahas supaya amal ibadah itu jalan. Nah, makanya masyarakat jamaah percaya ke pengurus, dititipkanlah, Pak, tolong sampaian amal soleh yang bokwa. Itu bahasanya tuh, awak kirim ke bank. Itu tidak boleh itu. Di sini tidak ada. Karena ada tempat lain kita lihat itu, kas anak yatim 90 juta sampai 100 juta. Keluaran 0. Berarti anak yatimnya tidak santuni.
Kebutuhan anak yatim tuh bukan sekali setahun, Bapak Ibu. Ambo kan pengurus masjid itu Ambo anggota dewan masjid, makanya berani Ambo sampaikan itu, Ambo sampaikan suarakan. Kebutuhan anak yatim tidak sekali setahun. Tiap hari. Anak yatim tuh ayahnya ndak ada loh dong. Awak lah, makanya pengurus masjid itu manajemen masjid. Ada riayah, ada riadah di dalam masjid itu. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi mental spiritual. Dulu kita sarankan di masjid ikhlas dipelakui dake kantu kuah kuranjai. Akhirnya baal langkah yang dilakukan, dipanggil anak-anak yatim tuh datang wirid sekali seminggu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau ada dojo, lah pulang wiridnya beko di absen disantuni langsung. Hak inyo bukan hak awak. Kita tidak boleh menahan harta anak yatim berdosa awak. Karena jamaah untuk berinfak untuk anak-anak yatim supaya amal solehnya itu jalan. Kini awak tahan, itu tidak benar itu dalam manajemennya. Makanya masjid-masjid Yogokarya itu nol kasnya itu, tidak pernah kurang. Jadi makanya perlu kita perhatikan dan kabar dosa awak itu kasihnya. Ulama itu tugasnya kan menyampaikan, menahan harta anak yatim tidak boleh. Itu bahagian dari menghardi. Jadi menghardi anak yatim tuh ndak bukannya muaria. Woi, mengako? Bukan hanya malapuaknya, bukan hanya malapaknya. Tetapi menahan harta anak yatim itu juga bahagian daripada kita berbuat zalim kepada dia. Makanya penting kita perhatikan itu supaya awak tidak salah, tidak bergelimang dengan kesalahan dan awak menganggap itu betul juga. Diam palu pegambiran. Caranya caranya model iko. Inyo, hak anak yatim tuh. Tapi awak juga berkewajiban membina mental spiritual pendidikannya. Pagi datang wirid, sudah wirid di absen. Josianya di rumah, jo neneknya dampingi jo nenek. Insya Allah ramai yang sejiwa itu. Bara orang anak yatim sih kok. Pagi ya kemari. Josianya tinggal. Jo tantenya, wirid tante sekali. Kan tak lama, maghrib ke isya kan tak lama, sudah itu pulang-pulang lah. Sudah itu santuni sesuai dengan berapa biasanya kita yang apa di sini. Itu teknisnya. Kalau ndak, maka akan tertumpuk infak anak yatim tuh di dalam kas. Nanti kalau ndak di rumah tentu di bank. Sementara kaum muslimin berinfak bersedekah untuk beramal soleh. Sementara kita menahan amal soleh jamaah kita. Contoh, jadi itu bahagian dari manajemen masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi melakukan perjalanan khusus kepada masjid, kepada kuburan untuk minta barokah. Sampai di sana mengadakan hal-hal yang melanggar aturan syariat, itu tidak boleh, tidak benar, bagian dari syirik. Kalau untuk ziarah boleh, yang penting jangan terlanggar aturan syariat di sana. Kalau ziarah itu boleh, karena Rasul memang membolehkan. Tapi kalau untuk nanti terlanggar aturan-aturan syariat, itu tidak boleh lagi. Cari salah situ, karena memang ambo belum pernah bersapa itu gitu kan. Dia tidak tahu gitu kan. Beko salah komen, kok salah pula. Kita YouTube masalahnya gitu kan. Jika jalan orang di Priaman kok. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, selagi tidak melanggar aturan syariat dan agama boleh. Tapi kalau sudah melanggar tidak boleh lagi. Gitu. Jangan dalam agama tidak ada mubazir-mubazir. Yang bahayanya kan budaya dikemas dengan agama atau budaya di atas namakan agama. Gitu. Mubazir dalam agama kan tidak boleh. Innal mubadziri kana ikhwan syaitan. Mubazir itu adalah kawan-kawannya syaitan.
Apa saja mubazir? Ia mengelurkan biaya sekian banyaknya untuk acara tersebut. Sementara acara tersebut adalah seremonial saja, tidak ada nilai-nilai spiritual agama di dalamnya. Tapi kalau ado mendakwakan diri kepada Allah, bertambah ketaatan, bertambah keimanan awak, semakin tinggi, semakin rajin awak ibadah, ada masalah. Haji dan umrah itu kan banyak biayanya itu. 30 juta, 40 juta gitu kan kalau umrah. Haji mungkin kalau haji plus itu mungkin 300 juta gitu kan. Kan banyak biaya itu, butuh tenaga. Banyak yang kita keluarkan. Tapi ternyata di sana apa yang kita lakukan? Salat, zikir, doa, baca Al-Quran, salat, zikir, doa, baca Al-Quran, ziarah ke tempat-tempat yang kemarin di Rasul di sana, ziarah, salat dan segala macamnya. Nambah ketaatan kita, rindu kita dengan Baitullah. Nah, karena salat di Masjidil Haram dengan salat di tempat yang lain itu sangat jauh perbedaannya. Nah gitu. Salat di masjidku ini kata Rasul itu pahalanya 1 kali salat di masjid Nabi itu 1000 kali di tempat yang lain. Itu bandingannya. Salat subuh sekali di Masjid Nabawi itu 1000 kali salat subuh di Siko. Makanya bakajah-kajah awak pai umrah dan haji untuk ibadah. Ilal masjidil, kecuali di Masjidil Haram kata Rasul. 1 kali salat di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 kali salat di tempat yang lain. Makanya kafaratul libabainahuma, kafarat penebus dosa. Luar biasa ibadah haji dan umrah itu. Kadang-kadang orang yang tidak senang kan ini nyumahan lo engkau sajiku okay. Ya, engkau umrah kau nyongke setinggi-tingginya. Beko akhirnya terpakai peki orang beko. Atau tu tidak jadi orang haji dan umrah itu zolim itu. Malaysia baru murahnya itu. Cari tempat-tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan adalah pemimpin-pemimpin kita memperhatikan agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya Bu ya, ada yang bertanya Bapak Ibu boleh. Jadi hati-hati ya Bu, jangan payah benar Bu. Berdoa itu sabananya di mana kapan saja bisa dan boleh. Pakai syarat-syarat doa. Ini tidak harus sampai ke kuburan lah berdoa. Di rumah bisa berdoa, di masjid bisa berdoa. Kalau seandainya memang awak pai ke kuburan, tahu-tahu berdoa, maka doa yang terbaik itu 1. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa itu. Keselamatan atas engkau wahai ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Itu doa itu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutinya. 1. Yang kedua, ada doa Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Kalau pedusi Allahumma ighfir laha warfa' darajataha. Ya Allah, ampunkanlah dia dan angkatlah derajatnya. Jadi berdoa itu tidak harus di kuburan. Kalau pas memang awak ziarah kubur mau berdoa, doa kepada Allah, jangan ke kuburan. Tidak boleh. Ya Allah, ya Rabb, dengan kekuatan engkau ya Allah izinkanlah angku go magi hano kambo go. Maju le angku tu le. Tungku yang tinggalnya. Tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Itu tidak ada penghalang itu. Mintalah kepadaku. Kepadaku itu Allah. Aku akan kabulkan. Ud'uni kuburan astajib lakum. Dah. Jadi berdoa tempatnya boleh di mana saja dengan catatan tempat berdoa itu suci. Kalau le suci di kuburan tidak ada Jawi, Ciliang bagai, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi doa itu kan bukan hanya di kuburan, di mana saja kan bisa. Kalau payah ziarah kubur, doa yang terhebat itu salam tadi itu.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Boleh. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Boleh. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Itu. Boleh, tidak ada masalah. Kalau berdoa pakai syarat-syarat berdoa. Nah, itu. Menghadap kiblat, mengangkat tangan, itu salah satu dari syarat berdoa. Penuh pengharapan, khusyuk, diawali dengan pujian kepada Allah. Nah, ada doa itu tiga kategorinya. Ada doa pembuka, isi doa, doa akhir. Doa penutup itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, gitu. Kemudian tempatnya suci. Nah, itu salah satu. Kalau lihat suci di sana ya enggak apa-apa. Ya, tapi jangan hanya berdoa di kuburan saja. Enggak, di kuburan enggak doa tuh. Dan berdoa di kuburan menjadi kewajiban. Nah, itu baru salah. Karena enggak wajib berdoa di kuburan tuh. Kalau awak ziarah kubur, awak berdoa, tapi berdoa kepada Allah. Nanti jangan salah persepsi pula nanti. Kami kuburan baca Yasin, kenapa harus Yasin? Surat yang lain apa salahnya? Kenapa harus di kuburan baca surat itu? Baca Al-Quran itu harus tempat suci. Nah, gitu. Jadi ke sana perginya. Supaya kita tidak salah dalam berbuat. Nah, gitu saja Bapak Ibu. Supaya tidak salah kita. Awak kan sekali setahun saja. Menjelang Ramadan, kuburan atau uang bersih itu. Bersih kuburan, berdoa di situ, makan ini segala macamnya. Tidak salah. Tapi ziarah kubur itu bukan hanya sekali setahun. Kapan saja boleh, tidak ada masalah. Tujuan ziarah kubur mengingatkan kita untuk kematian. Dulu yang terbaring di kuburan itu dulu beliau hidui samu Jawa, makan minum pai ka ladang, pai ka sawah, pai ka pasar, pai ka rajo. Kini beliau sudah di sana jasad beliau. Berarti kita juga sama, tidak ada bedanya. Itulah antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutinya. Kapannya wallahu a'lam. Bila tiba awak barangke, tidak ada cerita, tidak bisa ditahan itu. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, jadi berdoa di kuburan boleh selagi tidak ada pelanggaran terhadap aturan doa tersebut. Apa aturan doa? Suci, bersih, tempatnya juga suci, menghadap kiblat, mohon kepada Allah. Jangan menjadi khusus berdoa di kuburan itu. Nah, kalau menjadi khusus berdoa di kuburan itu baru tidak baik, tidak benar. Mendoakan orang gaya awak bisa kapan di mana saja. Itulah doa kedua orang tua. Makanya jangan lepas doa kedua orang tua kita itu. Hasan. Masih ada tanya Bapak Ibu? Jadi tidak boleh melakukan perjalanan khusus kepada kuburan-kuburan orang soleh, para wali, para pemuka agama untuk meminta berkahnya. Nah, itu yang dikasih. Karena mengadakan perjalanan khusus itu kecuali kepada 3 masjid boleh. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabi, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau tidak memungkinkan tidak usah, karena memang dalam cengkaman orang-orang Israel, Yahudi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk terjebak kita ke dalam kepada syirik kecil juga, berhukum tidak dengan hukum Allah. Eko orientasinya kepada penguasa dan penegak hukum. Mulai dari unsur yang terendah, RT, RW, lurah, apalagi itu, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden, DT presiden alay.
yang berkuasa di dunia ke siapa? Selain Allah lah gitu. Tak ada dah. Tak ada dah ya. Kalau kamu buat hukum harus berdasarkan aturan Allah, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, maka hukum itu batil, tidak boleh dipakai. Begitu kata Allah. Karena hukum yang terhebat itu, kitab perundang-undangan yang terhebat itu, bukan di Indonesia, di dunia ini adalah aturan Allah dan Rasul, yaitunya Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Tidak boleh bertentangan dengan itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 44, 45 dan 47 Allah menjelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan-aturan Allah, kalau bertentangan dengan aturan Allah, dia itu kafir. Satu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum, yang membuat undang-undang bertentangan dengan aturan Allah, mereka itu zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang berhukum, yang membuat undang-undang bertentangan dengan aturan Allah, faulaika humul fasiqun. Mereka itu fasiqa. Fasaqa. Hurufnya fa sin qa. Fasiqa. Menurut bahasa Jawa kan fasia. Di fasiqa itu. Iya, dia paham, nyo mengerti, nyo tahu, tapi tidak mengerjakannya, tetap bertentangan dengan aturan Allah. Fasik itu. Nah, makanya hati-hati. Dulu kan pernah kita terjebak dengan peraturan-peraturan fasik itu. Tidak boleh datang ke masjid. Corona. Alayyo lah dia awak. Tapi kamu boleh ya. Contoh kayak gitu. Itu peraturan fasik itu. Jadi makanya undang-undang, aturan dari yang kecil sampai yang besar tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh mengikutinya. Haram hukumnya. La ta'ati li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk, kepada aturan-aturannya fi maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada khaliq Allah. Jadi masalah hukum tu harus bajaleh-jaleh, karena hukum yang jelas sahih, yang hebat itu adalah hukum Allah. Yang akan menjalankan hukum Allah itu Nabi dan Rasul, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir baginda Rasul. Nabi dan Rasul sekarang sudah tiada, dilanjutkan dulu oleh para khalifah. 4 khalifah telah selesai, beliau tidak ada lagi. Terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dilanjutkan oleh penguasa raja-raja Islam, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan terus ke bawahnya. Kemudian sekarang beliau tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan? Itulah para ulama yang istiqomah. Makanya Rasul menyatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris. Pewaris itu pelanjut. Yang disampaikan Allah, disampaikan Nabi dan Rasul, disampaikan oleh ulama. Itu yang sabana ulama tuh. Jangan ulama acak-acakan. Kalau ada ulama-ulama yang membawa umatnya menantang kepada Allah, itu tidak benar itu. Itu ulama sasik, tidak perlu diikuti. Daripada panik awak, biarkan saja mereka, abaikan. Cuekkan saja. Nyodoh tuh. Banyak ulama-ulama isuk tu akan bertebaran di akhir zaman. Nah, maka peganglah ulama-ulama yang istiqomah. Kalau halal, halal, haram, haram. Jangan campur-campur. Jangan abu-abu, tidak boleh.
Tandonya itu saja Bapak Ibu, tidak susah. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, berarti dia tidak benar itu. Tidak perlu diikuti. Walaupun dia profesor, doktor, ahli dia, hafil Al-Quran dia, hafizul hadis dia, tidak perlu. Oh, tidak butuh itu doh. Banyak kok para penghafal Al-Quran yang dia itu mengaku sebagai nabi. Dia itu malahan membunuh para khalifah. Imam Ali radhiyallahu anhu ikan ditikam sedang salat itu hafiz Quran itu. Salat subuh. Abu Lu'lu'ah tuh. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sampai pembahasan kita dalam masalah hukum. Kalau kita mengikuti itu, kita akan terjebak ke dalam yang namanya syirik dan merusak amal ibadah dan amal soleh kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup karena sudah kedengaran suara azan. Baik, demikian saja. Allahu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Kalau untuk jelasnya pembahasan yang kemarin menyambung dengan pembahasan kemarin sekarang boleh dilihat di dalam YouTube. Buka saja nanti Erman Tanjung. Ada nanti ya. Ya. Buya Erman Tanjung official. Itu di Masjid Al-Mukarramah Sitibah. Sudah ada di YouTube-nya. Dari awal kajian kita ada di sana, insyaallah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Alhamdulillah minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.